Mungkin lu pernah dengar Indonesia 2045 adalah Indonesia Emas. Pertanyaannya apa sih Indonesia Emas? Akankah Indonesia jadi emas atau jadi Indonesia besi berkarat? Nah, ini penting banget untuk lu tahu dan lu mesti peduli karena ini menyangkut kehidupan lu dan gue di masa yang akan datang. 2045 masih 22 tahun lagi dan kalau tidak dikelola yang benar, kemungkinan Indonesia bukan jadi emas tapi malah menjadi Indonesia besi berkarat dengan keterbelakangan ekonomi, sosiologi, dan semua yang terburuk ada di Indonesia. So, apa benefit dan solusinya? Kita kupas tuntas. Jadi kalau kita ngomong Indonesia Emas, itu sebenarnya adalah peringatan 1 abad kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 sampai 2045. Dengan harapan di tahun 2045 Indonesia akan memiliki bonus demografi yang luar biasa. 70% dari penduduknya diperkirakan adalah orang-orang dengan usia produktif dimulai dari remaja sampai 60 tahun. Nah, sisanya adalah orang-orang di generasi yang sudah masuk masa pensiun dan sudah masuk masa di mana dia sudah tidak bekerja dan sisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Sehingga bibit-bibit unggul ini yang diharapkan akan menjadi pemimpin generasi bangsa kita yang sekarang mungkin kita kategorikan sebagai generasi Z, yang banyak orang merasa, aduh saya harus deal dengan generasi Z, itu susah sekali dan mereka maunya instan dan mereka semuanya tidak memiliki satu mentalitas yang tough seperti generasi sebelumnya. Tapi mereka inilah yang nanti akan memimpin Indonesia bersama-sama dengan anak-anak kita tentunya. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui apakah Indonesia bisa menjadi negara maju dan di tahun 2045 menjadi macan Asia seperti yang diharapkan. Nah, benefitnya ketika Indonesia sudah menjadi Indonesia Emas, saya memiliki catatan di sini. Apa sih pentingnya buat kita? Tentu yang nomor 1, kualitas hidup masyarakat tentunya akan meningkat dengan drastis. Kalau kita bicara 22 tahun dari sekarang, mungkin ada pergeseran besar dari tingkat kemiskinan yang saat ini mungkin masih cukup banyak, nantinya akan sangat berkurang dan edukasi intelektualitas dari masyarakat Indonesia pada saat itu akan naik dengan signifikan. Yang kedua, daya saing ekonomi Indonesia dianggap akan sangat baik sekali dibandingkan negara-negara di Southeast Asia. Indonesia akan leading dan mungkin akan masuk di dalam 5 top GDP growth yang ada di dunia. Dan yang ketiga tentunya kesejahteraan sosial dengan meningkatnya kemajuan ekonomi, pendapatan per kapitanya akan sangat tinggi. Prediksinya mencapai $12.000 per tahun. Nah, ini adalah benefit ketika Indonesia sudah masuk di dalam kategori Indonesia Emas. Mungkin pada saat itu kita masuk di dalam kategori negara maju. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya Indonesia itu bisa masuk Indonesia Emas? Kalau cuma wacana, ini nggak akan pernah terlaksana. Karena bagaimanapun untuk bisa masuk menjadi negara maju itu membutuhkan saya dan Anda adalah orang-orang yang nanti akan membawa Indonesia maju menjadi negara emas. Yang jadi masalah adalah ketika Anda dan saya saat ini tidak memiliki satu kompetensi intelektualitas dan profisiensi yang jelas untuk bersaing di ranah internasional dan justru malah tenggelam di dalam politik agama, kita juga tenggelam di dalam kehidupan scrolling sosial media tiap hari dan tidak memiliki arah hidup, maka saya takutkan Indonesia Emas ini tidak akan terjadi. Itu malah akan menjadi yang namanya Indonesia besi berkarat. Makin tingginya korupsi, ketidakpastian hukum, pendidikan yang asal-asalan, ini semua menjadi ancaman bahwa Indonesia di dalam perjalanan menjadi 1 abad nanti justru akan makin terus terpuruk dan stagnan di dalam pertumbuhan ekonominya. Jadi ada beberapa parameter yang perlu kita capai untuk mencapai yang namanya Indonesia Emas. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi di negara kita harus tumbuh dengan pesat. Ada data IMF yang proyeksinya katanya bahwa nantinya negara berkembang itu akan lebih cepat daripada negara maju. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan bahkan mereka akan leading. Cina saja dianggap tahun 2050 akan menjadi leader daripada global economic. Amerika itu kalah. Jadi kalau kita lihat 2045 sampai 2050 itu hanya selisih 5 tahun. Dan di area tersebut nanti munculnya peradaban baru yang saya prediksi di video yang sebelumnya. Munculnya Nusantara, ada The Line, ada Tenti. Ini semua adalah pembangunan mega project yang membuat peradaban baru manusia itu dimulai tahun 2030. Dan di 2045 tepat 1 abadnya Indonesia itu akan muncul perubahan hidup yang sangat signifikan dan kalau prediksinya benar maka 2050 Asia menjadi leader dari global ekonomi. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi Indonesia harus cepat, kalau tidak kita akan tertinggal dan sangat terpuruk. Yang kedua, GDP per kapita di Indonesia harus meningkat karena kalau tidak tingkat kemiskinan di Indonesia akan makin besar, semakin sedikit orang yang bisa mengenyam pendidikan yang tinggi sehingga produktivitas daripada human capital di Indonesia akan sangat rendah, tidak akan mungkin menghantarkan Indonesia menjadi negara yang masuk dalam tahun 1 abad keemasan.
kemasan. Nah, untuk meningkatkan GDP per kapita itu tentunya harus ada pemerataan ekonomi. Dan pemerataan ekonomi itu bisa didapat dengan cara apa? Salah satunya mereka ini sudah memikirkan bagaimana bersama-sama dengan negara-negara besar lainnya membuat peradaban baru. Itulah muncul ibu kota Nusantara. Dan kita bisa belajar dari Brasil. Pada saat itu Brasil sangat rendah pertumbuhan ekonominya karena terjadi tidak ratanya populasi atau penyebaran penduduk antara si kaya dan si miskin ini. Dan akhirnya Brasil mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kotanya dari Rio ke kota yang lain. Dan alhasil, boom, GDP-nya naik signifikan seperti yang Anda bisa lihat di layar ini. Jadi ini adalah langkah yang menurut saya tepat yang diambil pemerintah untuk membangun Nusantara, ibu kota baru, seiring juga mengikuti tren peradaban budaya manusia yang baru, tapi juga bisa mencontoh negara lain yang telah berhasil meningkatkan GDP-nya karena memeratakan populasi persebaran penduduk dengan demografinya, khususnya memindahkan dari Jawa yang sangat crowded ini kepada Kalimantan. Oleh karena itu, kota yang penuh dengan teknologi ini, kota yang sangat-sangat modern atau kota yang intelek atau smart city ini akan dipersiapkan sebagai platform generasi Z yang nantinya di 20 tahun lagi mereka akan masuk ke dalam angkatan kerja dan mereka akan menjadi leader-leader berikutnya di kota yang baru, teknologi yang baru, sistem pemerintahan yang baru, dan mungkin peradaban New World Order pada saat itu sudah akan dijalankan. Nah, bicara tentang angka kemiskinan ini juga merupakan satu syarat untuk Indonesia masuk di tahun keemasan. Tercapainya angka 0% kemiskinan, walaupun kita tahu ini seperti sangat berat sekali, tetapi itu merupakan target yang harus dicapai dalam 20 tahun ke depan untuk bisa membuat Indonesia masuk di dalam tahun keemasan. Kemudian daya saing dari sumber daya manusia atau human capital quality-nya juga harus tinggi. Jangan seperti saat ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sangat mengeluh bahwa di level manajer banyak yang tidak memiliki kompetensi yang memadai. Di level sekolah, banyak yang sekolah asal-asalan, dan akhirnya mereka semua ini cenderung sembarangan hidupnya sehingga tidak memiliki satu kompetensi yang baik. Mereka tidak bisa mencapai gaji yang tinggi, mereka tidak layak untuk dibayar dengan mahal karena sekali lagi kualifikasi dan kompetensi. Akhirnya ini akan menjadi masalah. Yang ketiga, kita ngomongin tentang resiko, guys. Bagaimanapun tetap ada resiko. Dengan adanya Indonesia Emas di tahun 2045 dan bonus demografi yang begitu besar, tentu juga akan ada kebalikannya atau yang kita sebut dengan aging population atau aging society, di mana kondisi usia produktif itu harus memikul beban lebih banyak usia lansianya. Ini yang akan terjadi nanti. Yang keempat, banyak mungkin orang tanya, emangnya manjur pindahin ibu kota? Sekali lagi, gua kasih lu data bahwa tahun 1960 di Brasil, Rio de Janeiro itu dipindah ya. Jadi yang awalnya mereka itu di Rio ibu kotanya, kepadatan penduduknya terlalu tinggi, akhirnya dipindah. Dan pada akhirnya Brasil menghabiskan dana sekitar 195 juta Amerika pada saat itu, atau 1,3 triliun di tahun 1960. Itu gede banget. Tapi gimana hasilnya? Brasil akhirnya mencapai kota dengan PDB per kapita tertinggi di negeri Samba, dan dapat terlihat bahwa GDP terus meningkat sejak tahun 1960, di mana pemindahan ibu kota Brasil berhasil dilakukan. Nah, yang kelima, bagaimana saran untuk pemerintah, terutama kita sekarang mau pemilu nih tahun 2024. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah hukum. Hukum di Indonesia sudah banyak disorot. Terjadi dualisme di dalam sudut pandang hukum, terjadi ketidaktegasan, politik money di dalamnya yang cukup kuat diduga masih muncul di Indonesia. Terjadinya perbedaan interpretasi dari penegak hukum ini akan menjadi drag atau menjadi penghambat yang besar sekali untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Jadi kalau misalnya hukum, baik itu pidana dan perdata, hukum bisnis itu tidak dijalankan, hukum yang selalu berubah-ubah, hukum yang tidak fair di dalam lingkungan ekosistem industri, manufaktur, usaha, bisnis, apapun itu, ini akan membuat Indonesia dijauhi dari investor-investor yang justru akan meningkatkan kemajuan Indonesia. Ini bahaya banget. Jadi pemerintah yang baru nanti diharapkan akan fokus di dalam melakukan standarisasi di dalam penegakan hukum. Yang kedua, pastikan aparat yang nantinya menggerakkan IKN ini juga kompeten. Jadi jangan sampai nanti terjadi nepotisme di dalam memilih aparatur negara yang akan menjabat di Nusantara. Ini penting banget karena yang namanya smart city, tapi kalau misalnya orang yang kerja di situ tidak smart, bagaimana mungkin smart city dihandle sama orang yang tidak smart? Ini akan menyebabkan IKN akan sia-sia. Apalagi investasinya udah mahal banget ya, kurang lebih sekitar 35 sampai 40 miliar US dollar. Ini akan bahaya banget, guys. Jadi pemerintah please dengerin. Orang yang akan ngejabat pastikan orang yang kalau bisa kompeten ya. Dan mereka memiliki kualifikasi sebelumnya yang bukan hanya karena titipan, tapi karena mereka sudah baik banget. Terus
Pastikan di Indonesia di 20 tahun sebelum menjelang Indonesia Emas ini sudah mulai memiliki persiapan. Surplus itu harus dipertahankan terus. Bagaimana caranya sekarang manufaktur itu diberikan insentif supaya terus melakukan ekspor, dan dari sisi mining kita sudah memiliki regulasi yang sangat baik tentang hilirisasi. Itu saya sangat appreciate Pak Jokowi. Terus kemudian kita mesti perbaiki nanti dari sisi agriculture kita. Agriculture kita masih sangat lemah, dan petani-petani harus lebih diintensifikasi lagi ya. Terus kemudian di seluruh sektor industri, misalnya penerbangan, terus kemudian industri pasar modal, industri keuangan, banyak banget PR yang harus diperbaiki. Dan saya rasa 2 dekade itu waktu yang sangat singkat untuk memperbaiki ini, dan perlu orang-orang yang kompeten untuk memperbaiki. Nah, ketika semua elemen ini yang saat ini bisa kita katakan rusak hampir di segala hal, korupsi di semua elemen, ini tidak diperbaiki di pemerintahan berikutnya, dan pemerintahan sibuk ngurusin masalah politik saja tanpa memikirkan nanti di tahun 2045 Indonesia akan bagaimana, ini akan menjadi katastrofi, dan Indonesia bisa jadi masuk di dalam belenggu keterbelakangan ekonomi, keterbelakangan sumber daya manusia, dan tertinggal secara luar biasa. Ujung-ujungnya Anda dan saya akan hidup menderita. Dan masyarakat juga harus mendapatkan pendidikan yang baik. Literasi keuangan, literasi investasi. Sekarang bayangin aja, kok bisa-bisanya dana untuk judi online itu mencapai 200 triliun dibandingkan dana yang dipakai untuk investasi dan menabung. Ini kan sudah terjadi paradigma yang salah yang ada di masyarakat. Siapa harus bertanggung jawab? Mungkin kita bisa melihat dari Menteri Pendidikan, kemudian dari Menteri Sosial, itu harus dengan tenaga yang luar biasa besar memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas literasi masyarakat, edukasi masyarakat dengan baik. Karena bagaimanapun yang terkena korban daripada judi online dan seterusnya ini justru adalah generasi Z. Bagaimana generasi Z yang saat ini plus 20 tahun lagi harusnya sudah masuk umur yang mereka layak menjadi pemimpin, kalau mudanya mereka tidak memahami satu fondasi hidup yang baik. So, kehidupan di depan ini tidak akan makin mudah, semuanya akan serba cepat, serba instan, serba akurat, dan kita dituntut untuk menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia harusnya tetap akan naik. Kalau sekarang masih 5%, dan ini akan berbahaya guys. Kalau ini tetap 5% tetapi pemerataan daripada demografi itu tidak rata, ini akan berbahaya buat Indonesia. Oleh karena itu, dengan stagnasi saat ini 5%, diharapkan Indonesia bisa keluar dari tekanan ini dan terus naik lebih tinggi lagi untuk mencapai Indonesia Emas dengan GDP mungkin 8% pada saat itu, dan kita memiliki Indonesia baru melalui ibu kotanya Nusantara. Sampai ketemu di Threadpreneur berikutnya.